Aku yakinin sama teman-teman gitu ya, apa kita kan waktu extra time gitu, udah kalian kalau nggak bisa ngegolin percaya sama aku, kita tahan sampai penalti, aku yakin aku menang, aku bilang gitu. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai pemain-pemain timnas Indonesia dan kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan mungkin kita sudah ketahui ya bahwa sebenarnya untuk saat ini timnas Indonesia di Piala AFF menempati urutan 2. Ya, walaupun dengan hasil penalti ini menurut saya kita hanya kalah nasib saja teman-teman ya. Dan saya melihat permainan timnas Indonesia di babak pertama ya, dan juga pertengahan babak kedua, di awal babak kedua itu memiliki beberapa karakteristik taktik yang memang dilakukan oleh Sintayong itu berhasil. Tetapi karena di babak-babak akhir ya kita sedikit kekurangan fisik, itu yang membuat permainan Indonesia sedikit goyah, konsentrasi pun memang menurun, dan ya it's okay, itu tidak masalah menurut saya. Namun di sini saya melihat ada satu sosok yang memang banyak sekali yang di sini ya bertanya kepada saya, Bang, kenapa sebenarnya sosok Hernando Ari ini ya, sosok Hernando Ari ini menjadi penendang penalti, mengapa tidak pemain-pemain lain? Nah, di sini saya tidak akan membahas ya beberapa kesalahan pemain karena saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia. Namun di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengapa sebenarnya sosok Hernando Ari menjadi penendang. Tentu ini menjadi pembahasan yang sangat menarik dan terbuka untuk kalian semua, karena biar nantinya kalian tidak menyalahkan salah satu pihak. Dan menurut saya kita lupakan sajalah untuk Piala AFF ini, karena ya kita tahu ini bukan kalender FIFA. Oke, jangan lupa tonton ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, silahkan kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kita ketahui di penendang pertama ya, kita ketahui Alvainda Dewangga itu sangat bagus, Arhan Fikri dan juga beberapa pemain lainnya, Sananta ya, Frankie Misa itu menendang dengan luar biasa dan alhamdulillah berhasil. Namun di penendang ke-6 ya, yakni Hernando Ari ya, seperti dirinya tergesa-gesa dan kurang terlalu fokus sehingga dirinya tidak bisa untuk mencetak gol, dan tendangannya pun lebih condong ke tengah. Namun menurut saya itu tidak masalah teman-teman, tidak masalah sama sekali. Hernando gagal, di balik satu kegagalan dirinya selama 130 menit dia tampil maksimal. Bahkan jika ya bahkan jika saya bilang ya, Hernando Ari ini adalah pemain terbaik ya di pertandingan ini. Namun ya itu tadi, kenapa Hernando Ari menjadi penendang penalti ke-6? Jawabannya sangat simpel teman-teman. Di sini saya melihat ya, setelah saya komunikasi dengan beberapa orang dalam dari PSSI pun juga saya melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Hernando Ari ini sudah tepat. Dia mau mengambil tendangan penalti karena dari pemain-pemain timnas itu sendiri tidak ada yang siap. Nah, inilah mengapa sebenarnya Hernando Ari ini berani untuk mengambil tendangan penalti. Ya karena itulah jawabannya, dari beberapa pemain lainnya itu belum siap untuk menendang. Ya karena kita ketahui mengapa Hernando ini walaupun dia menjadi kiper kemudian dia menendang, karena dia merasa ya bahwa para pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia U23 saat ini adalah pemain junior. Walaupun sebenarnya usia Hernando juga masih relatif muda, tetapi dengan pengalamannya di timnas senior dia memberanikan diri. Ya daripada tidak ada yang menendang, ya menurut saya ini adalah keputusan yang tepat. Dan Sintayong pun tidak menyesali itu. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai di sini kita ya sebagai pecinta sepak bola nasional yang memang memiliki kecintaan besar terhadap pemain-pemain timnas Indonesia, dengan hasil di Piala AFF ini jangan sampai kita takabur dengan mencat satu pemain timnas. Dan ini diharapkan ya teman-teman, dengan
hasil dari Piala AFF ini itu jangan sampai nantinya kita menyudutkan 1, 2, 3 pemain, karena semuanya sudah bekerja maksimal. Dan lagi-lagi di sini saya tekankan, setelah saya melihat ternyata Hernando Ari ini melakukannya karena pemain-pemain Indonesia yang lain tidak siap. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, karena kita ketahui semenjak Piala AFF ini digulirkan, itu banyak sekali polemik, teman-teman. Kalian harus ingat itu, dari pemain-pemain yang tidak lengkap, kemudian susahnya memanggil para pemain timnas ya, yang memang itu tidak diizinkan oleh klub karena klub juga sedang berada di liga. Kemudian juga Sintayong juga sudah mengatakan kepada panitia AFF bahwa sebenarnya Piala AFF U23 itu tidak maksimal dilaksanakan di tengah-tengah roda kompetisi di berbagai negara. Ya, itu menjadi polemik. Kemudian ada beberapa masalah lagi, seperti beberapa pemain timnas Indonesia yang sudah berangkat ke Thailand tetapi tidak bisa main, seperti sosok Titan Agung dan juga Komang, karena masih aktif dalam sanksi AFC, dan AFC pun telat dalam mengirim surat kepada PSSI, sehingga seolah PSSI ini sangat dirugikan dengan 16 pemain saja. Ditambah lagi ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil karena cedera. Nah, ini memang sedikit merugikan, tetapi bagaimana penampilan timnas Indonesia, bagaimana skema yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan waktu yang sangat mepet, kurang lebih 2 minggu dipotong perjalanan ke sana, istirahat di sana, tidak ada 2 minggu kita bisa mencapai final, dan bahkan kita pun hanya kalah di penalti. Itu sangat luar biasa prestasinya. Jadi jangan dianggap dengan Piala AFF ini kita tidak ada prestasi dan memalukan. Menurut saya ekspektasi besar itu juga harus dilihat bagaimana proses, dan ini sudah bagus, sudah dilakukan oleh Sintayong. Dan menurut saya tidak ada beberapa pemain yang memang di sini harus disalahkan. Ada sosok Esa Sahrul ya, kemudian ada beberapa pemain seperti M Ragil, kemudian Abdurrahman. Ya, menurut kalian mungkin pemain-pemain itu memiliki nilai yang sangat rendah di Piala AFF kali ini karena tidak memiliki performa yang baik. Tetapi kalian harus ingat, itu adalah debutan di timnas U23. Itu adalah pemain muda yang saat ini masih memiliki usia di bawah 20 tahun. Jadi artinya prospek ke depan itu masih panjang, dan kita melihat Sintayong itu berada di jalur yang tepat untuk bisa membangun pemain. Sadar tidak sadar kalian bisa melihat ketika Sintayong di kartu kuning betapa emosional dirinya ketika di pinggir lapangan dia harus mengomentari beberapa permainan dari si pemain dan juga mengomentari taktik yang tidak jalan. Artinya ia sangat tulus sekali dalam melatih timnas Indonesia, bahkan demi menghormati perjuangan dari pemain-pemain timnas Indonesia ia rela tidak duduk sama sekali, berbeda dengan pelatih Vietnam. Ini menunjukkan bahwa Sintayong di setiap laga itu juga sudah maksimal, sudah bekerja keras. Jadi jangan sampai teman-teman ya, dengan sudah adanya klarifikasi dari Hernando Ari, kemudian polemik dari Piala AFF, dan juga sudah ada semangat juang dari Sintayong, kita tetap menjudge timnas Indonesia. Jangan sampai kita dukung terus sampai nantinya kita memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Saat ini sudah memiliki prestasi, tinggal kita tingkatkan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan permainan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.